Halo Sobat Jingga, balik lagi ke podcast Suarasa episode 13. Kali ini kita bakal bahas tentang organisasi mahasiswa nih. Sebelum itu, kenalin gue Hanum sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat di Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, di sini gue nggak sendirian nih, gue bareng sama Kak Faris dan Kak Widi. Halo Kak Faris, halo Kak Widi. Halo. Nah, nggak afdol nih kalau kita ngobrol-ngobrol tanpa kenalan langsung sama narasumber. Boleh nih dari Kak Faris dan Kak Widi ngenalin diri dulu ke Sobat Jingga. Oke, izin. Iya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Faris Istighfar Ramadhani, akrab dipanggil Faris. Saya dari jurusan D4 Keperawatan dan Profesi Nurse. Alhamdulillah di tahun ini kita udah saya dan Widi sudah 2 tahun menjabat ya. Di tahun 2022 kalau saya menjadi staf Biro Advokasi Kementerian PPSDM. Di tahun 2023 alhamdulillah diamanatkan oleh mahasiswa, diamanahkan oleh jajaran dan dipercaya menjadi presiden mahasiswa periode 2023. Oke, ya, terima kasih Faris ya. Mohon izin ya Hanum ya selaku moderator. Sebelumnya hai semua Sobat Jingga. Perkenalkan nama saya Widi Kunchoro, biasa dipanggil Widi. Saya dari jurusan D4 atau Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Mungkin teman-teman TLM udah sering ketemu saya nih di Gedung Surodo gitu. Alhamdulillahnya pada periode ini saya diamanahkan menjadi Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 bersama Faris dan teman-teman yang lain. Kebetulan saya juga sudah cukup lama menjalani sebagai anggota BEM. Di tahun sebelumnya saya sebagai staf dari Kementerian Sosial Masyarakat. Di tahun ini alhamdulillah naik pangkat jadi Wakil Presiden Mahasiswa. Seperti itu teman-teman. Oke, salam kenal buat Kak Faris dan Kak Widi. Nah, sekarang mau tanya nih Kak, gimana kabarnya hari ini dan lagi ada sibuk apa gitu? Mungkin boleh sedikit diceritain ke Sobat Jingga, lagi ada kesibukan apa sih? Aduh, sibukan banyak banget ya Widi. Iya, namanya proker teman-teman. Kita sebagai organisasi pasti ada kegiatan semacam-macam ya. Kayak proker, kajian dan lain-lain. Itu menjadi kesibukan kita. Tapi di satu sisi kita juga sebagai mahasiswa kita juga nggak lupa nih tentang akademik kita gitu. Kebetulan dari jurusan saya itu alhamdulillah baru selesai ujian. Baru banget selesai ujian. Jadi ya kesibukannya sekarang tinggal kesibukan nge-BM aja gitu sih. Untuk kondisi alhamdulillah kemarin sempat drop, semua sekarang udah baikan. Nah, kalau dari Kak Faris sendiri nih, gimana kabarnya hari ini? Kalau hari ini sih kabar alhamdulillah baik. Gak pernah gak baik gitu. Alhamdulillah ya selama bulan ini gitu. Terus juga kalau masalah soal lagi kesibukan apa di sekarang ini, mungkin kita di BEM ini lagi ada acara proker ya, terutama proker ASMI kan. Betul. Yang biasa ditunggu-tunggu sama mahasiswa nih, tanggal 10 pembukaan opening ASMI. Jadi jangan sampai lupa buat datang. Terus juga full juga biasanya kegiatan-kegiatan eksternal. Ntar juga insya Allah nanti malam ada pertemuan lagi. Kesibukan sih itu aja sih. Kalau akademik, alhamdulillah dari jurusan perawat itu kita udah selesai semua. Jadi tinggal minggu-minggu remet aja sih. Alhamdulillah nggak remet lah. Jadi contoh lah untuk mahasiswa, masa remet gitu kan. Iya, jangan sampai remet gitu dong. Jangan sampai remet. Iya. Oke, semoga kegiatannya selalu lancar terus nih buat Kak Faris dan Kak Widi. Nah, Sobat Jingga pasti udah pada tahu nih kalau Kak Faris dan Kak Widi ini terpilih sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pasti pengalaman organisasi mereka ini udah banyak banget dong ya. Makanya kita undang mereka, kita mau tanya-tanya, kita mau kulik nih pengalaman organisasi mereka kayak gitu. Buat yang penasaran, stay tune. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Kak, aku mau tanya-tanya dulu. Menurut pandangan Kak Faris dan Kak Widi nih, arti atau definisi dari organisasi mahasiswa itu sendiri tuh apa sih sebenarnya? Boleh nih dari Kak Faris dulu. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, mungkin agak sedikit menjabarkannya. Organisasi mahasiswa itu adalah replika dari kehidupan organisasi yang ada di negara. Sebenarnya kayak gitu. Setiap periode, setiap tahun, setiap jenjang itu memiliki perbedaan di antara ciri khasnya. Karena misal gini, kita di SD kita dituntut untuk organisasi yang basisnya membantu dari jajaran dari SD. Nah, kalau misalkan di SMP kita udah mulai dilepas sebagai OSIS. Di SMA kita lebih lagi nih untuk dilepas, dipercaya, diberikan tanggung jawab yang lebih besar dibanding kita di SMP. Apalagi kuliah, yang mana kuliah ini organisasi mahasiswa tuh nuansanya seperti independen.
dimana kita bisa mengurusi uang sendiri, kita bisa mengatur proker kita sendiri maunya seperti apa, bahkan konsepnya seperti apa, kita bisa punya tanggung jawab dari tanda tangan yang udah yang disepakati dari awal. Contohnya tanda tangan saya dan Widi yang bisa menjadi surat penting gitu. Jadi sebenarnya kalau organisasi itu merupakan replika gitu dan tempat kita belajar sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang saya pahami bahwa kesalahan orang-orang dalam memahami organisasi, karena biasanya orang-orang itu untuk masuk organisasi adalah mereka ingin belajar. Sebenarnya enggak. Organisasi memang tempat untuk belajar, cuma belajar untuk masa yang akan datang, tapi tidak untuk belajar di saat dia menjadi organisasi. Jadi seharusnya ketika dia sebelum menjadi organisasi, dia harus udah bisa belajar gimana caranya kita memanajemen orang dan segala macam. Jadi organisasi itu adalah replika kehidupan berpolitik, replika kehidupan untuk nantinya sebagai kita, apalagi kita laki-laki ya, kita harus bisa memanajemen minimal dari keluarga kayak gitu. Mungkin menurut saya organisasi itu sih. Dan juga satu lagi, organisasi itu merupakan salah satu kegiatan non akademik yang ada di mahasiswa, yang ada di atau siswa-siswa juga sama sih. Jadi selain dari kepentingan akademik yang kita pelajari, kita juga harus bisa berretorika, kita harus bisa juga untuk mendramatisir setiap hal-hal yang terjadi di kehidupan kita. Maka dari itu, kita belajar justru dari organisasi itu, kayak gitu. Wah, dalam juga ya pengertian organisasi dari Kak Faris. Nah, kalau dari Kak Widi sendiri nih, kira-kira kayak gimana? Menurut saya organisasi mahasiswa, mungkin kita lihat dari kata dulu ya. Organisasi mahasiswa terdiri dari dua kata, organisasi dan mahasiswa gitu. Oke, mungkin kita satu persatu teman-teman. Dari organisasi dulu. Organisasi itu kalau teman-teman baca di KBBI, secara singkat adalah artinya sekumpulan orang yang terjalin gitu. Nah, untuk mahasiswa ini artinya adalah seorang siswa atau pelajar yang kedudukannya paling tinggi gitu. Mungkin dulu teman-teman SMP, SMA, SD namanya siswa. Ketika kuliah jadi mahasiswa. Karena memang itu jenjang paling tinggi di pendidikan gitu. Oke, tadi sudah ada sekumpulan orang, terus ada orangnya, ada subjeknya. Kalau digabung berarti artinya adalah organisasi mahasiswa adalah sekumpulan mahasiswa atau seorang pelajar yang memiliki tujuan tertentu nih untuk kepentingan banyak hal gitu. Hal-hal umum lebih tepatnya gitu. Jadi kalau menurut saya organisasi mahasiswa itu lebih ke kumpulan orang yang dimana dia memiliki satu tujuan, satu misi, satu visi untuk kepentingan orang banyak gitu. Ya walaupun pada nyatanya ketika sekumpulan itu menjadi satu, tidak semua orang bisa berpikiran sama gitu. Tapi balik lagi ke tadi, satu tujuan itu, bagaimana caranya dari banyaknya orang dalam kumpulan itu bisa menyatukan tujuan mereka untuk garis finish yang sama, seperti itu. Tadi juga disampaikan ya oleh Faris ya, bahwasanya memang organisasi ini merupakan cerminan juga gitu, dan juga bekal untuk kedepannya, ini mana kita tanpa teman-teman sadarin mungkin ya, hal-hal kecil pun itu bisa dikatakan terorganisir gitu, seperti itu teman-teman. Mungkin itu sih kalau dari aku. Ya, setuju juga sih sama pengertian dari Kak Widi tadi. Nah, mau nanya juga nih Kak, kira-kira kalau dari Kak Faris dan Kak Widi mulai masuk atau mulai belajar berorganisasi ini dari kapan sih? Kak Widi dulu boleh? Kalau aku tuh belajar organisasi dari SMP gitu. Cuma dari SD sudah dikenalin organisasi. Dulu di SD itu ada namanya dokter kecil, dokter cilik. Tuh, cuma aku mulai ikut itu dari SMP. Itu mulai ikut high school. Lalu itu ada klub, Science Club. Kebetulan terpilih juga jadi ketuanya. Kemudian naik lagi jadi anggota basket. Kemudian di SMK itu jadi OSIS, selaku bendahara. Kemudian di jenjang kuliah, alhamdulillah terpilih menjadi anggota BEM. Sama juga kemarin alhamdulillah terpilih menjadi ketua dari Satgas kampus gitu. Dan untuk sekarang alhamdulillahnya terpilih menjadi wakil presiden mahasiswa. Itu sih. Wah, banyak juga ya Kak ternyata pengalamannya. Kalau dari Kak Faris, dari kapan nih Kak mulai berorganisasi? Sebenarnya dulu waktu SD itu, awal masuk SD banget, kelas 1, Papa tuh pernah bilang, kamu anak laki-laki, seorang anak yang bertanggung jawab atas keluarganya. Maka dari itu, kamu gak boleh punya satu kerjaan aja. Kamu harus punya 2 kerjaan. Jadi, mulai dari kelas 1 SD pun, saya udah pernah ikut organisasi. Jadi ketua kelas. Dan itu terus sampai kelas 5 SD. Kelas 6 gak kuat karena UN. Iya, kelas 6 gak kuat karena UN. Padet ya? Padet dulu, jadi udah dulu kelas 6 gitu.
Nah terus di SMP lanjut lagi jadi OSIS bidang keagamaan, korbit keagamaan. Di SMA lanjut lagi, alhamdulillah keterima jadi ketua OSIS, keterima juga jadi ketua angkatan, juga keterima jadi ketua basket. Itu di tahun yang berbeda, jadi nggak bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Terus udah kelas 12 lepas langsung ke mahasiswa. Di mahasiswa kemarin jadi staf biro advokasi, terus juga alhamdulillah juga dipercaya sama mahasiswa sampai detik ini sampai presiden mahasiswa. Jadi mulainya sih dari kelas 1 SD sih kalau saya tuh. Wah, ternyata lama juga ya Kak, dari Kak Faris dan Kak Widi mulai masuk dan belajar berorganisasi, bahkan ada yang udah dari SD kayak gitu. Nah, mau tanya nih Kak, sekarang kan udah jadi mahasiswa, tetap nerusin organisasinya kayak gitu. Kira-kira benefit apa sih yang Kakak dapetin yang udah kerasa banget nih dari SD sampai sekarang udah jadi mahasiswa, bahkan jadi presma dan wapresma dari berorganisasi kayak gitu. Boleh dari Kak Faris dulu mungkin. Oke. Sebenarnya kalau benefit banyak ya. Jadi kalau misalkan kita mau lanjut ke jenjang selanjutnya, misal kayak saya tuh pernah di SMP, terus di SMP itu jadi staff, jadi korbit. Nah pas jadi korbit di SMA jadi ketua OSIS. Nah itu sebenarnya itu. Jadi pengalaman yang kita punya dan cara kita mengorganisasi yang baik itu kita dapetin pas kita di SMP, kayak gitu. Itu yang pertama. Soal pengalaman ketika setelah kita menjadi seorang organisator gitu. Lanjut lagi dari ketos, makanya saya berjanji sama diri saya sendiri, saya berusaha bisa jadi presma bahkan dari awal saya masuk ke kampus ini kayak gitu. Terus yang kedua benefitnya itu terkait relasi, karena kebetulan saya juga alhamdulillah kemarin diterima di tim Kernas FKMPI nasional, dan ternyata banyak loh hal-hal yang nuansanya bukan, teman-teman kita tuh bukan hanya di sini aja gitu. Teman-teman kita bukan ciri khasnya di sini aja, tapi juga ada orang-orang luar yang punya ciri khas masing-masing dan ciri khas berbeda. Nah, di relasi itu nanti insya Allah kalau misalnya kita lagi butuh apa-apa, kita lagi kemana-kemana nih, misalnya saya lagi jalan-jalan nih ke Semarang, nanti di Semarang ada temen yang bisa dinepiin kayak gitu. Pun juga nanti insya Allah untuk dunia kerja lah pastinya untuk relasi itu. Terus benefit yang ketiga, ini yang paling saya dapetin sih sebenarnya, terkait public speaking. Dulu public speaking itu ya Allah, kalau misalkan kita bisa bilang ya ngelihat orang aja udah takut gitu. Kamera nggak berani gitu. Nggak berani muncul. Iya, takut aja. Terus lama kelamaan kita paksa lah, karena ya jadi seorang pemimpin kita harus bisa ngomong di forum, kita harus bisa debat di forum, kita harus bisa ngomong depan orang banyak, apalagi kita harus bisa mempengaruhi orang gitu. Nah mulai dari situ belajar buat bisa public speaking, dan sampai detik ini alhamdulillah, bukan saya bilang public speaking saya bagus ya, cuman nuansanya saya udah bisa gitu ngomong di depan orang banyak dan udah yakin gitu. Seenggaknya dari diri saya sendiri nggak keringat dingin dan segala macam tuh, nggak kayak gitu tuh. Nervous ya, udah nervous lah. Nah, sebenarnya sama nih kayak moderator ini nih ya. Seharusnya moderator ini juga pas lagi dia sering-sering ngomong, apalagi udah episode 13, nanti di episode 20 gitu tiba-tiba udah bagus banget jadi presma kayaknya. Nggak tahu sih. Enggak dong, jangan dong. Iya, tahu kan? Siapa tahu. Ke depan kita nggak ada yang tahu. Tapi gitu, itu poin paling penting sih soal public speaking gitu. Sama yang terakhir banget itu soal pengetahuan. Karena sistem pemerintahan yang kita jalanin sampai sekarang, saya sama Widi itu pasti kita ngelihat dari banyak hal yang ada di negara ini contohnya gitu. Dan itu kita harus pelajari, nggak bisa nggak dipelajari. Ya, gitu. Karena yang namanya tanggung jawab dipercaya sama mahasiswa, dan itulah yang harus kita jalanin gitu. Kayak gitu sih mungkin 4 hal dari saya. Nah mungkin kalau dari Kak Widi nih, ada nggak sih benefit yang paling kerasa kayak gitu? Yang paling kerasa ya, mungkin nggak jauh beda ya sama Faris ya. Karena memang sejatinya kalau teman-teman ikut organisasi itu teman-teman benefitnya. Mungkin teman-teman mikirnya organisasi capek, banyak kegiatan sana sini, kurang istirahat. Cuman di balik hal itu tadi benefitnya gitu. Terus menurut saya benefit yang berasa itu tadi mungkin dari single ya, ilmu, pengetahuan segala macam. Kayak contoh pada saat SMK saya ngikutin 2 organisasi, satu Science Club, satu basket gitu. Jadi saya bisa dapat ilmu akademik di Science Club, bisa dapat ilmu olahraga di basket kayak gitu. Jadi kayak berbagai macam organisasi kan pasti punya tujuannya, dan tujuan itu pasti bersangkut paut dengan pengetahuan dan lain-lain. Itu yang harus teman-teman cari sebenarnya. Tuh. Kedua, benefitnya lebih dikenal banyak orang. Tuh. Ya. Contoh seperti sekarang
jabatan saya sebagai Wakpresma dan Farispresma, mungkin dari teman-teman mahasiswa ataupun rekan-rekan dari direktorat atau dosen pun jadi lebih dekat kita, lebih dikenal, lebih dekat. Begitupun saat saya SMK dan SMP, ketika saya menjabat di organisasi, guru-guru lebih mengenal. Jadi ketika kita ada urusan satu dan lain hal, lebih mudah. Misalnya urusan akademik, perihal lain-lain gitu, bisa dengan mudah kita konsultasi gitu. Misalnya kita ketinggalan pelajaran atau nggak tahu materi dan lain-lain, kita bisa dengan mudah nih ketika gurunya tuh udah welcome dengan kita, seperti itu. Iya, sepakat banget sih Kak, karena kalau misalnya kita masuk ke organisasi pasti banyak banget benefit yang bisa kita dapetin kayak gitu. Betul. Tapi di balik benefitnya itu kan pasti kita ada struggle-nya nih. Ada momen-momen dimana kayak kita nge-stuck. Nah, kalau dari Kak Faris dan Kak Widi ini gimana sih caranya ngadepin momen struggle itu? Entah itu mungkin tekanan banyaknya tugas, apalagi kan kita juga mahasiswa juga punya tugas nih yang harus dikerjain. Bagi waktu antara rapat sama tugas kuliah kayak gitu, gimana sih caranya ngadepin struggle-nya organisasi? Mungkin boleh nih dari Kak Widi dulu. Kalau dari aku ya, aku cara menghadapinya membuat papan jadwal, Betul. papan prioritas Paling namanya. bagus sih itu Papan emang. prioritas. Paling bagus. Dimana kita harus memisahkan dua sub dulu nih teman-teman. Pertama sub akademik dan sub organisasi itu. Dari itu kita rancang. Misal akademik, kita tempel jadwal akademik, terus kita lihat kalendernya, tanggal segini ujian gitu. Jadi kita udah prepare. Kemudian organisasi, tanggal segini ada apa, segini apa, rapat apa, bahas apa gitu. Baru kita lihat dari situ, kita lihat nih mana yang harus didahulukan, diprioritaskan, dan mana yang bisa nanti dulu gitu. Dan kalau dari aku selalu memegang teguh satu prinsip. Apa tuh Kak? Nih, kita sebagai pelajar, mahasiswa, kita itu mendapatkan ilmu nggak mesti lewat buku gitu. Dan ilmu nomor satu gitu. Jadi selain itu kita bisa memanagenya teman-teman gitu. Jadi dahulukanlah ilmu dulu, karena kalian berorganisasi tanpa ilmu tuh sama aja bohong. Iya. Gitu. Kalian nggak akan tahu alur organisasi kalian kemana-mana. Makanya ilmu tuh didahulukan. Tapi dalam mencari ilmu tuh tidak selalu harus lewat buku, harus mendengarkan dosen dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi aku selalu membuat papan jadwal, namanya papan prioritas. Dari situ aku dahulukan dulu yang akademik, kira-kira mana yang urgent, baru nanti yang kegiatan-kegiatan BM kayak gitu. Itu sih kalau struggle soal akademik ya, misalnya jadwal dan lain-lain gitu. Terus ada lagi kan biasanya struggle sebagai seorang organisator dan pelajar tuh, selain dari situ misalnya dari kondisi badan, mental dan lain-lain ya. Mungkin kalau dari kondisi badan aku lebih ke ini teman-teman. Kita yang tahu kondisi badan kita sendiri, kita yang harus manage kemampuan kita yang tahu batasan tubuh kita sampai mana gitu. Jadi yang penting kalau memang udah merasa capek, lebih baik istirahat gitu. Istirahat dari semuanya, akademik, organisasi, semua. Full teman-teman pakai buat istirahat, biar teman-teman bisa fresh lagi gitu. Terus kalau misalnya mental kan, biasa kadang ada yang mental ya. Teman-teman cari hobi teman-teman, cari pelampiasan teman-teman, tapi jangan ke pasangan. Itu cari pelampiasan yang bagus gitu. Nah, pelampiasannya jangan banting bareng, jangan ke pasangan gitu. Cari pelampiasan yang bagus, misal hobi. Jadi teman-teman ada hobi futsal, lampiaskan di hobi itu kayak gitu. Intinya seperti itu kalau dari aku. Nah, kalau dari Kak Faris nih, ada yang berbeda nggak sih Kak? Atau mungkin kurang lebih sama kayak Kak Widi? Sebenarnya kurang lebih sama, mungkin nambahin aja kali ya. Jadi sebenarnya kita kasih tahu dulu nih sistem organisasi kita kayak gimana. Organisasi di kita itu kebetulan kita tuh selalu rapat tiap malam pastinya. Karena kita ada timeline sendiri ya. Dan selalu ada kegiatan-kegiatan yang nggak jauh beda. Kayak misalnya seminggu beda, 2 minggu beda, 3 minggu beda gitu. Nah itu kan pasti harus rapat berbarengan. Otomatis satu rapat itu dalam sebulan kan, kalau udah waktunya sebulan itu 2 kali. Kalau sebelum sebulan itu sekali gitu. Nah biasanya yang struggle ini ketika ada proker yang jatuhnya tuh cuma 2 minggu atau 3 minggu berdekatan, terus kita harus rapat jadinya setiap hari kayak gitu. Ini struggle-nya kayak gitu. Nah kalau bisa menyeimbangkan dengan akademik, sebenarnya saya setuju tadi yang dibilang Widi, kalau organisasi tanpa ilmu adalah bodong gitu. Nah caranya adalah kita harus effort lebih kalau menurut saya sih. Jadi
kita jalanin apa yang udah menjadi kewajiban kita sebagai organisator. Misal jadwal rapat ini dari jam 7 sampai jam 10. Nah, kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 10 itu kita jadwal rapat, kita akademiknya kita dari jam 10 sampai jam 11 atau jam 10 sampai jam 12. Itu effortnya sebenarnya. Nah, terus benar juga tuh tadi hal yang paling saya highlight tuh dari Pak Wapres itu bagian pembuatan papan. Jadwal prioritas. Nah, jadwal prioritas itu penting banget. Kalau dari saya juga belajar nih dari kaprodi saya di Nurse, Bu Putu. Beliau tuh bikin buku yang khusus untuk jadwal-jadwal. Nah itu tuh. Jadi cara kita buat nentuin struggle kita di situ sih. Kayak gitu. Sama satu hal lagi, misal terkait tugas nih. Nah ini sebenarnya struggle yang mahasiswa itu, kita tuh kalau udah capek satu, udah kita capek terus. Terus ditinggalin gitu ya. Ditinggalin semua. Gitu. Numpuk jadinya teman-teman. Jangan pernah menunda apapun. Jangan pernah menunda apapun. Misalnya memang itu sesuai jadwalnya, laksanakan sesuai jadwalnya. Jangan pernah menunda apapun. Karena yang tertunda nanti nggak akan pernah selesai, akhirnya menumpuk. Kayak gitu. Jadi nanti ya kita masa sih sebagai organisator, kita sebagai kepala juga nanti dipandang jelek gitu sama jurusan. Sama satu hal lagi tadi yang saya highlight juga perihal kesehatan. Nah ini paling penting sih. Kesehatan ini nomor 1. Jadi kalau misalkan memang kita capek, nah di BEM itu salah satunya ada HD, Human Development. Jadi setiap ada yang menghilang, setiap ada yang sakit, ataupun setiap ada yang struggle di satu anggota, itu diharuskan untuk beristirahat dan diperbolehkan. Ada pun di SOP juga ada. Kayak gitu. Jadi pentingkan diri sendiri dulu, baru kita bisa menyelesaikan struggle yang udah ada di organisasi. Wah, keren banget ya cara dari Kak Faris dan Kak Widi ini ngatasin struggle dalam berorganisasi. Nah, di balik banyaknya struggle dalam berorganisasi nih Kak, sekarang kan mahasiswa dihadapi dengan banyaknya pilihan. Mereka bisa ikut organisasi ABC, mereka juga bisa ikut part-time atau mungkin ikut relawan, jadi relawan di luar kampus, dan banyaknya pilihan-pilihan lain yang ditawarkan. Contohnya dari pemerintah itu ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan banyaknya pilihan itu organisasi itu masih relevan gak sih buat kita ikutin? Boleh mungkin dari Kak Faris dulu nih. Iya, terima kasih moderator. Sebenarnya kalau misalkan itu program baru sebenarnya, MBKM itu sekitar 2 tahun MBKM. Iya, betul. Mereka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Mereka Belajar Kampus Merdeka ini adalah program yang ditujukan untuk mahasiswa yang mau lulusnya itu 3 tahun. Jadi dia S1 tapi 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu sebenarnya titik permasalahan di situ. Jadi sebenarnya mahasiswa ini mikir gitu. Ngapain gue ikut organisasi gitu. Padahal gue bisa kuliah 3 tahun kelar pun juga kampus Merdeka ini dia kan full magang gitu. Rata-rata full magang gitu. Apalagi ada pertukaran pelajar juga. Iya. Nah, karena itu jadinya mereka punya relasi yang lebih banyak gitu. Nah, sebenarnya ini pandangan lain sih soal MBKM ini. Tergantung tujuan dari mahasiswanya. Tapi kalau misalnya bisa dibilang mengganggu, jujur agak sedikit mengganggu dari fungsinya sebagai mahasiswa. Nah, seharusnya mahasiswa yang menjadi pelajar dalam organisasi pun dia juga seharusnya menjadi tombak untuk kita mahasiswa lain ataupun rakyat. Kadang ini bisa menjadi sedikit gangguan. Cuman balik lagi tergantung tujuan dari mahasiswanya. Kalau misalkan memang dia punya jiwa sebagai mahasiswa yang memang ingin menjadi tongkat perjuangan ataupun ingin belajar replika politik, ya mungkin dia akan masuk ke dalam organisasi. Kalau misalkan emang dia mau fokus ya ke arah masa depan dia, fokusnya mau ke arah kerjanya dia, mungkin dia akan mengambil program MBKM itu. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya kalau di Poltekkes Jakarta 3 ini kan kita bawahan Kemenkes ya, bukan Kemendikbud. MBKM itu program Kemendikbud. Jadi kita sama sekali nggak ada program MBKM gitu di sini dan nggak terganggu soal hal itu gitu. Dan juga mungkin tadi misalkan struggle-nya oke itu MBKM. Kalau misalkan struggle-nya ada organisasi yang lain, kalau menurut saya nggak masalah. Yang penting mengikuti organisasi itu dulu, dibanding kita nggak sama sekali ikut organisasi kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari Kak Widi juga nih, gimana? Apakah masih relevan dengan banyaknya pilihan yang mungkin ditawarkan buat mahasiswa kayak gitu? Relevan atau tidak relevan itu kan perspektif orang-orang teman-teman ya. Baik lagi ke masing-masing ya. Cuma kalau dari pendapat aku gitu, pandanganku untuk organisasi sampai saat ini masih relevan, terutama untuk kita seorang mahasiswa. Yang dimana kita memang dituntut untuk mengimplementasikan dan mengabdikan diri melalui Tridharma perguruan tinggi. Gitu. Yang dimana mungkin banyak kayak volunteer, terus delegasi dan lain-lain yang memang menarik minat mahasiswa untuk mengikutinya gitu.
Cuma terkadang adanya delegasi, volunteer dan lain-lain itu berasal dari suatu organisasi gitu teman-teman. Mungkin contoh ya seperti dari BEM membuka volunteer atau delegasi untuk kegiatan yang lain atau yang berbau dengan Pengapmas gitu. Nah, tetap asalnya dari organisasi BEM tersebut kayak gitu teman-teman. Ada wadahnya. Ada wadahnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk organisasi masih relevan atau tidak, untuk sampai saat ini masih relevan. Cuma mungkin memang tidak sekuat dahulu. Ya, mungkin teman-teman bisa ngelihat lah ya dari zaman dulu ya dengan sekarang terlihat jelas lah perbedaan dari BEM-nya aja dulu. BEM-nya dari BEM dulu dan BEM sekarang mungkin terlihat jelas perbedaannya, lebih politikus tahun-tahun sebelumnya ketimbang yang sekarang, karena baik lagi ini ada dampak dari perkembangan zaman gitu. Masanya berbeda, terdapat perkembangan dan lain-lain kayak gitu. Ya, sepakat sih Kak, setuju juga karena kan kalau mungkin di tahun-tahun belakang ini mahasiswa cuma punya beberapa pilihan kayak organisasi A, B, C, sekarang ditambah bisa ikut part time atau mulai bisnis dan lain-lain kayak gitu. Mau tanya juga nih Kak, kan Kakak di sini sebagai Presma dan Wapresma yang artinya sebagai pemimpin gitu di dalam organisasi. Mau tanya gimana caranya biar organisasi ini tetap bisa eksis dan punya banyak peminat kayak gitu. Di antara tadi banyaknya pilihan yang dihadapin sama mahasiswa. Oke, boleh dari Kak Widi dulu nih. Sebenarnya ini pertanyaannya banyak ya teman-teman, maksudnya bukan saat ini doang, bukan dari Hanum, tapi selama saya menjabat dan menjalani organisasi banyak pertanyaan seperti ini. Betul, banyaknya pilihan part time, terus tadi ada program baru MBKM, terus dan lain-lain gitu. Dan saya rasa juga gak banyak mahasiswa yang berpikiran, lebih baik gue mementingkan diri gue buat kedepannya, realistis dong, ketimbang gue hanya bermain-main gitu ibaratnya di organisasi. Karena kan di organisasi mungkin teman-teman taunya capek dan segala macem, di balik benefit-benefit yang sebelumnya ada kami sampaikan gitu. Nah, kalau menurutku untuk menjaga eksistensi dari organisasi tersebut, pertama dari branding gitu, dari branding gitu teman-teman. Dari bagaimana cara kita membranding suatu organisasi, sama seperti ketika teman-teman memilih untuk berjualan gitu. Misalnya teman-teman jualan apa satu hal gitu, misalnya kayak ada Aqua di sini, teman-teman jualan untuk yang lain tahu, Aqua ini merek baru segala macam, teman-teman harus branding nih lewat media sosial, lewat iklan dan lain-lain. Gitu juga teman-teman sama organisasi gitu. Ketika organisasi ini sudah kuat dalam brandingnya dan lain-lain, itu pasti akan tetap eksis dan tetap diketahui. Contohnya BMSI. Mungkin teman-teman pasti, saya yakin teman-teman masih tahu dong BMSI gitu kan, karena brandingnya yang kuat, terus aksi medianya dan lain-lain. Gak hanya BMSI, organisasi-organisasi lain pun juga sama seperti itu teman-teman. Itu satu poin branding. Kedua, dari SDM teman-teman. Karena balik lagi, ketika suatu organisasi di mana itu sekumpulan orang, harus ada yang menjaga gitu. Harus ada SDM yang mumpuni dan menjadi tiang tombak gitu. Ibarat pondasi nih, bangunan. Kalau misal tiangnya nggak kuat, roboh dong. Ya kan? Gitu, makanya SDM ini yang sangat dipentingkan gitu. Bagaimana cara membangun SDM yang baik gitu. Yang ketiga, ini poin penting, yaitu harus mengikuti perubahan zaman dan masa gitu. Bagaimanapun caranya kita tidak bisa menolak nih adanya perkembangan zaman. Kayak sekarang mungkin teman-teman tahu yang sekarang lagi hits itu AI. Ya kan? Banyak AI dan segala macam. Nah, gimana nih cara kita bertarung dengan AI tersebut atau bahkan memanfaatkan AI tersebut sebagai bahan untuk meningkatkan eksistensi kita selaku organisator dan organisasinya sendiri agar makin dikenal, makin dikenang. Tuh, dari aku itu aja sih. Nah, mungkin kalau dari Kak Faris nih Kak, gimana caranya ningkatin eksistensi dari organisasi kayak gitu? Sebenarnya kalau terkait eksistensi ya, udah benar tadi dibilang sama wapres saya tadi, perihal branding. Karena branding ini hal yang penting banget nih. Sama kalau menurut saya pribadi juga, bahwa eksistensi ini itu berasal dari berbagai macam pandangan. Contoh, orang yang tadi dibilang mau dia sukses untuk kedepannya dan pengen langsung fokus ke arah kerjaannya, ya dia pasti ikut MBKM. Kalau misalkan emang dia fokus untuk hal-hal yang menunjang terkait politik dan segala macam, pasti ikut organisasi.
kayak gitu. Nah sebenarnya itu caranya adalah yang pertama tadi branding benar, yang kedua caranya adalah bagaimana cara kita membuat seorang mahasiswa itu berpikiran bahwa oh saya ini seorang mahasiswa, saya ini seorang tombak masyarakat, saya ini tombak rakyat. Lalu ketika saya tidak menjalankan amanah saya sebagai mahasiswa, apakah saya seorang mahasiswa atau apakah saya adalah seorang calon pekerja saja? Gitu sebenarnya. Jadi tergantung mindsetnya gitu. Kalau misalkan mindset, jadi harus mindset itu dirubah ketika memang dari pelajar dan ingin ke arah mahasiswa seperti itu. Lalu mungkin eksistensi yang terakhir ya. Jadi kita benar mengikuti perkembangan zaman ya. Terkait sama pertanyaan ke sebelumnya tadi, dulu organisasi itu adalah sebagai tombak utama masyarakat. Sekarang pun masih sebenarnya. Cuman ketika ada hal urgent aja. Nah kalau dulu karena itu sebagai masa reformasi. Nah kalau sekarang bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa bukan hanya untuk mengkritik, tapi bagaimana cara kita untuk turun langsung ke masyarakat dan melakukan kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Gitu. Betul. Contohnya kayak pengapmas, penelitian, pendidikan, dan perguruan tinggi. Betul. Itulah yang sekarang itu. Nah makanya seharusnya ketika menjadi seorang pelajar kita harus mendoktrin sih sebenarnya. Kita harus mendoktrin sebagai organisasi mahasiswa untuk keberlangsungan pengganti kita nanti. Kita doktrin kalau misalkan kalian tuh kan seorang pelajar dan nanti sebagai mahasiswa, sebenarnya apa sih tujuan sebagai mahasiswa? Itu dia sebenarnya. Apa mahasiswa kalian cuma buat jadi batu loncatan aja, atau kalian mahasiswa sebagai tombak atau penggerak juga gitu. Sebenarnya kayak gitu sih caranya doktrin tadi. Nah selanjutnya nih pertanyaan yang mungkin sering ditanyain sama maba-maba atau sobat jingga yang baru mau belajar berorganisasi. Kira-kira gimana sih caranya milih organisasi yang cocok buat kita? Karena kan kalau di Poltekkes ini kita bukan cuma BEM doang nih. Ada beberapa contohnya kayak ada dari UKM, terus juga himpunan jurusan, terus ada DLM yang kayak gitu-gitu. Gimana sih cara? Mungkin boleh dari Kak Widi dulu nih. Oke, kalau dari aku sebenarnya ini aku pertanyakan dulu ketika aku jadi maba ya. Sama dulu dihadapin dengan 4 LKM besar dan juga belum lagi organisasi-organisasi lain yang harus diikuti gitu teman-teman. Dulu aku juga dihadapi mau pilih BEM kah, DLM kah, atau UKM atau bahkan HMC gitu. Nah kalau tips dari aku, yang pertama pastikan dulu niat kamu apa gitu. Pasti niat, kalau kamu niat baik, kamu akan mendapatkan yang terbaik gitu. Organisasi itu dasarnya sama teman-teman, mau BEM, mau DLM, mau UKM, sama-sama ilmu yang teman-teman dapat dan juga tadi yang sudah kita bahas gitu, benefit-benefit yang tadi gitu. Nah yang kedua, passion. Pastikan nih passion kamu di mana. Apakah kamu tipikal orang yang memang pengen show up, show diri, atau bervokal, atau lain-lain, atau kamu tipikal orang yang di belakang layar, kayak kamu kritis, politikus, mengkaji dan lain-lain gitu, tidak ingin dilihat orang, atau kamu passionnya lebih ke olahraga, sport, kayak misalnya kamu suka futsal, basket dan lain-lain. Itu harus dipastikan dengan passion kamu, kayak gitu. Yang ketiga, itu adanya kesadaran atas diri kamu sendiri, alias mampukah diri kamu gitu. Aku tuh selalu menanamkan gitu diriku ketika ingin menjadi organisasi gitu. Bahkan kemarin ketika ingin naik masa pemira, aku menanamkan mampu nggak ya gua jadi wapres, mampu nggak ya gua jadi BEM gitu, mampu nggak ya gua ikut ini itu. Karena apa teman-teman? Gak banyak dari orang-orang yang menjadi organisator ketika dia tidak sadar atau dia lupa atas dasarnya sendiri, kemampuan dirinya sendiri, itu dia kebanyakan berhenti nih di tengah jalan, kayak ternyata gue nggak mampu, berhenti, hilang. Justru itu yang menyebabkan terkadang citra organisasi itu menurun kayak tadi. Bahkan ada yang berpikiran organisasi sudah tidak relevan gitu, karena ya dari tombaknya aja sudah tidak ada gitu. Seperti itu. Mungkin dari aku itu sih. Nah kalau dari Kak Faris nih, gimana caranya milih organisasi yang cocok? Karena kan kalau dari Kak Faris juga ikut organisasi eksternal juga nih, selain ikut BEM tapi juga ikut yang eksternal. Gimana nih Kak? Ya sebenarnya menjabarkan individu aja ya, karena menurut saya jawabannya itu udah benar. Yang pertama soal niat.
Karena menurut saya niat itu bukan hanya di diri sendiri, Betul. tapi niat kita ke orang tua, niat kita sorry itu saya buat orang yang kita sayang, terus juga niat kita untuk izin ke jurusan ataupun yang tempat yang kita tinggali atau kita belajar gitu. Karena kita pun jadi operasional dapat surkom kan, Iya, surat rekomendasi dari jajaran jurusan. Nah itu salah satu persiapan kita untuk persiapan untuk niat itu. Lalu yang kedua, kalau tadi Widi bilang yang kedua itu langsung ke passion. Kalau saya itu yang kedua itu kemauan dulu. Karena ketika kita mau dan kita punya niat, pastinya kita mempersiapkan diri. Contoh, ketika nanti jadi organisasi, saya akan membayangkan bahwa saya akan lebih sibuk, saya akan membayangkan saya akan lebih banyak kerjaan dan segala macam, bahkan tidur saya keganggu. Betul. Itu adalah hal yang harus dipersiapkan juga terkait diri sendiri. Kayak gitu pun juga nanti di hari libur terganggu ataupun nggak bisa jalan-jalan sama keluarga itu pun bisa. Jadi harus dari mau dulu gitu, niat mau, baru yang ketiga passion. Nah kan di organisasi internal ini kita kan ada 4 ya. Yang pertama ada UKM, yang pertama ada DLM, kedua BEM, ketiga UKM, dan yang keempat ada HMJ. Nah itu tergantung kemauannya. Misal kalau misalkan teman-teman maunya fokus ke arah memegang acara, ke arah orang-orang yang pengen berpikir dan berkonsep soal acara, ya kita masuk ke eksekutif BEM ataupun HMJ. Nah kalau misalkan kita mau sebagai seorang mahasiswa mau mengawasi ataupun membuat undang-undang ataupun bisa sidang dengan hebat, itu kita masuk ke DLM. Kalau misalkan kita mau membagi ilmu kita mau tapi kita juga minat sama olahraga, kita minat sama kesenian, itu kita masuk ke UKM. Nah di BEM pun sama nantinya. Kita harus mikir nih, kita pegang acara. Sekarang lingkupnya mau sebesar apa? Kalau misalkan mau sebesar kampus ya masuk BEM. Kalau misalkan mau yang lebih kecil ya sekedar jurusan ya itu HMJ. Kayak gitu. Nah, terus di dalam BEM juga sama. Dia juga ada peminatan lagi gitu. Ntar kalian sukanya di mana? Saya mau megang acara tapi saya juga suka nih isu-isu. Oke, saya masuk ke Menlu dan segala macamnya banyak gitu. Kementerian-kementerian ceknya di GBM, oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau cara memilih organisasi yang baik seperti itu sih, nggak jauh beda. 3 hal tadi gitu. Untuk mempertahankan eksistensi, kita harus dari niat dan juga dari passion kita. Oke, mungkin Sobat Jingga udah tahu nih gimana caranya milih organisasi yang mungkin cocok buat kita. Nah, terus mau tanya juga nih Kak, gimana sih atau ada nggak sih kriteria atau penilaian yang sekiranya menandakan bahwa organisasi itu worth it kok buat kita ikutin, kayak gitu. Mungkin boleh nih dari Kak Faris dulu. Agak berat ya jawabannya. Sebenarnya kalau misalkan organisasi yang pantas kita ikuti ya, semua organisasi itu pantas. Betul. Tapi tergantung tujuannya. Iya. Kalau misalkan penyelewengan soal agama ataupun sara itu jangan. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, carilah sebuah organisasi yang ber-SK dan jelas. Ya. Ada surat keterangannya, surat keputusannya. Legal lah ya. Legal. Dan ditanggung oleh siapa gitu. Misal kayak BEM ini bertanggung jawab atas direktorat. Jadi kita ada SK-nya, nama kita ditulis, jabatannya juga. Nah, jadi cari organisasi yang seperti itu. Lalu yang ketiga, organisasi itu independen. Jangan mau dicampur tangani oleh orang lain. Mau itu dari orang-orang yang terdahulu, mau itu dari pihak luar ataupun mentang-mentang misal kayak saya ikut organisasi FKMPI lalu saya dipengaruhi oleh FKMPI, itu nggak bisa. Jangan seperti itu. Kalau misalnya udah yang ngerasa seperti itu, jangan masuk organisasi itu. Gitu. Itu menurut saya yang paling relevan sih itu untuk untuk memilih dan masuk ke dalam organisasi. Kayak gitu. Nah, mungkin boleh nih kalau dari Kak Widi, kira-kira ada pandangan lain nggak sih? Kalau dari aku sih gak jauh beda ya. Itu cuma aku mau nambahin yang pasti organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki benefit untuk kamu. Itu benar. Harus ada timbal balik. Kita belajar simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme gitu. Ketika organisasi itu dan diri kamu yang mengikuti itu ternyata simbiosis mutualisme, itu adalah organisasi yang baik gitu. Dari tadi Faris sudah menyampaikan 3 hal dan aku menyampaikan 1 hal ini yang menurutku ini jadi salah satu dasar. Krusial Ketika kamu merasa organisasi itu berbenefit, kamu mendapatkan benefit, ilmu segala macam, itu tandanya organisasi kamu baik. Ketika kamu merasa udah gak nyaman dari circle organisasinya sudah tidak baik, toxic, terus tidak dapat benefit apa-apa, hanya capek. Terus tadi betul ini katakan Faris menyinggung sara, itu artinya organisasi itu adalah bukan organisasi yang baik gitu.
Nah, tadi kan kita udah banyak juga nih tanya-tanya. Mungkin ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Saat kita berhasil masuk ke organisasi yang kita mau, kira-kira ada nggak sih prinsip yang harus kita pegang biar kita nggak bingung atau ketika dihadapkan dengan dua pilihan kayak gitu? Kira-kira mungkin dari Kak Faris dulu boleh? Prinsip ya, kalau soal prinsip sih sebenarnya yang pertama itu prinsip kejujuran sih. Kalau di organisasi ini jangan pernah sekalipun untuk membohongi, apalagi membohongi teman sendiri, apalagi membohongi yang jabatannya di atas kalian. Betul. Gitu, karena kepercayaan itu adalah nomor satu gitu. Kalau misalkan kalian dipilih itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang udah dikasih sama angkatan yang atas. Iya, gitu. yang sebelumnya menjabat di tahun 2022. Nah, maka dari itu kalau misalkan kalian gak bisa dipercaya dan segala macam, nanti jadinya bisa jadi kita nggak akan pernah bisa percaya lagi, apalagi untuk BEM ke depannya kayak gitu. Terus prinsip yang kedua adalah keteguhan sih. Keteguhan ini dalam arti keteguhan hati, keteguhan mental, keteguhan kerja keras dan segala macam gitu. Jadi harus tahan banting sih yang penting gitu. Jadi yang pertama harus jujur, karena nantinya teman-teman semua kalau misalnya ada permasalahan itu bisa langsung ngobrol sama yang bersangkutan. Lebih enak gitu secara kekeluargaan, nggak secara profesional. Kalau secara profesional bisa jadi langsung SP nggak kayak gitu. Jadi secara keluarga dulu kita ngobrol berdua dan segala macem. Itu kalau misalnya kejujuran. Nah, yang kedua terkait sama kebutuhan sih, prinsip yang paling krusial juga itu yang tadi. Jadi kita harus teguh sama pendirian kita dan segala macam. Jadinya selama kita menjalani sebagai seorang organisator, jangan sampai hal-hal yang tersebut itu nggak ada kayak gitu. Kalau dari Kak Widi nih, prinsip biar kita nggak bingung atau plan ketika dihadapkan dengan dua pilihan kayak gitu. Oke, ketika udah masuk organisasi Iya, ya, betul. cashnya. Oke. Kalau dari aku pribadi ya, prinsipku itu satu sih sebenarnya. Ketika sudah masuk dalam organisasi, udah kecemplung dalam organisasi, itu prinsipku satu. Bagaimana cara aku harus bisa survive gitu. Bagaimana caranya? Yang penting cara itu tidak menyakiti orang lain, tidak merusak, tidak menyebabkan dampak buruk, itu aku lakuin gitu. Jadi prinsipnya yang pertama adalah bagaimana kamu bisa bertahan. Ibaratnya kamu di kolam renang, bagaimana kamu milih untuk berenang, diam atau menyelam. Itu satu. Kedua, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu tidak mesti dari buku. Itu prinsipku. Gitu. Jadi ketika teman-teman sudah masuk organisasi, dihadapi dua pilihan sulit, A dan B, itu bukan hal yang baru ya teman-teman. Di organisasi itu hal yang wajar gitu. Ketika teman-teman dihadapi dua pilihan harus A, B, belum lagi dengan jawaban teman-teman satu organisasi yang lain gitu, pasti kan kepecah ya kan. Gitu. Itu adalah itu tadi ilmu gitu. Kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi mungkin sudah disampaikan ya oleh Faris dan ada Faris perihal kemauan dan kemampuan gitu. Tanamkan diri kamu mampu nggak, kamu mau nggak melaksanakan ini, seperti itu. Kalau perihal kejujuran yang disampaikan Faris, itu dari aku pribadi ya, kalau dari pandanganku itu lebih ke basic manner dan attitude, yang dimana setiap orang tuh harus jujur. Nggak hanya di organisasi gitu. Justru harusnya ketika orang yang sudah jujur masuk ke organisasi harus menyebarkan kejujurannya, sifat jujur itu ke teman-teman yang lain, dan ketika sudah keluar dari organisasi harus lebih baik gitu teman-teman. Kayak gitu tuh. Kalau dari aku gitu. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Gimana caranya biar kita bisa jadi seorang organisator yang baik gitu? Boleh dari Kak Widi dulu nih, gantian. Organisator yang baik itu sebenarnya artinya luas ya teman-teman. Itu entah dari prestasinya kah, atau cara kamu membagi antara akademik dan organisasi kamu, atau dengan kamu menjadi terkenal dan lain-lain gitu. Jadi untuk menjadi organisator yang baik itu, kalau menurutku itu ada berbagai macam cara teman-teman. Ibaratnya kayak pepatah bilang, ada 1000 cara hingga mencapai Roma gitu. Mungkin teman-teman sering mendengar pepatah seperti itu ya. Sama kayak ketika ingin menjadi seorang organisator yang baik gitu. Banyak cara yang teman-teman bisa lakukan, banyak hal yang teman-teman bisa lakukan, cuma perlu diingat cara-cara tersebut adalah cara-cara yang tidak memberikan dampak buruk, tidak menyakiti orang lain,
dan tidak menyakiti diri sendiri gitu. Caranya banyak teman-teman menjadi organisator. Belajar yang giat, tadi membagi waktu, terus sering meng-upgrade diri, upgrading gitu, dan lain-lain gitu. Cuma tadi 3 hal yang perlu dihindari itu kalau dari aku itu. Nah, mungkin dari Kak Faris nih punya pandangan lain nggak dari Kak Widi? Sebenarnya kalau misalkan menjadi organisator yang baik itu jawabannya cuma satu. Apa tuh, Tujuan kita tetap tercapai dengan baik. Sebenarnya itu garis visi finish, misi yang udah kita buat itu adalah merupakan sebuah tiang dan sebuah kubah di mana kita harus bisa membangun itu dengan baik sampai benar-benar kubah dan tiang itu jadi gitu. Visinya adalah kubahnya, misinya adalah tiangnya. Kayak gitu. Jadi cara menjadi organisator yang baik adalah kita bisa merangkai ataupun merajut mimpi kita sampai benar-benar jadi semuanya. Kayak gitu. Lalu poin yang kedua, untuk menjadi sebuah organisator yang baik, kita harus bisa memberikan benefit yang tadinya hanya untuk organisasi, tapi sekarang jadi pengajar untuk diri kita sendiri. Betul. Dan itu bisa disebar luaskan ke orang lain. Betul. Itu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Contoh, misal bagaimana cara kita memanage orang lain. Saya sebagai presma dan rekan saya sebagai wapresma. Bagaimana cara kita berdua untuk memanage anggota kita. Itu kita lakukan dengan orang lain dan demi kebaikan. Gitu. Misal soal pengabdian. Oke, kita di sini melakukan pengabdian. Nah, nanti ketika kita di luar organisasi, kita harus bisa mengajarkan ke orang-orang bahwa kita harus melakukan pengabdian dan segala macam kayak gitu. Jadi kita harus menebar manfaat dari apa yang telah kita dapat kayak gitu. Sama mungkin yang terakhir, cara menjadi organisator yang baik adalah ketika dalam sebuah organisasi itu kita tidak menyebabkan masalah apapun sih. Ya, itu sebenarnya kayak gitu. Kadang terobosan itu perlu, tapi dengan cara yang baik. Betul banget itu. Soalnya kalau misalkan kita terobosan dengan cara yang nggak baik, nanti pada akhirnya ya kita nggak bisa punya hubungan baik sama orang-orang yang terdahulu kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya selalulah komunikasi dan segala macam. Kayak gitu sih mungkin selama menjadi seorang organisator ya. Kayak gitu. Nah, bisa dicatat lagi nih Sobat Jingga. Kalau dari Kak Widi tadi banyak caranya, bisa lewat prestasi atau bagi waktu, dan yang penting juga kita nggak ngerugiin orang lain kayak gitu. Nah, nggak kerasa nih Kak, dari tadi kita udah ngobrol panjang tentang berorganisasi kayak gitu. Nah, mungkin sebagai penutup nih Kak, ada nggak sih saran dari Kak Widi atau Kak Faris buat adik-adik atau maba mungkin yang baru mulai belajar berorganisasi kayak gitu? Dari siapa dulu nih? Boleh, pas dulu. Gantian. Sebenarnya kalau saran ya nggak jauh-jauh sama apa yang kita omongin tadi sih. Yang pertama soal kita harus bisa punya niat, terus kemauan dan juga passion. Lalu yang kedua kita harus bisa mencari ilmu, karena ilmu itu kita bahkan di kata-kata pepatah itu seharusnya kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam arti dulu yang zaman dulu itu nggak ada kapal dan segala macam, tapi sampai negeri Cina kita bisa jalan untuk mencari ilmu aja gitu. Jadi apalagi sekarang yang lebih gampang, carilah ilmu. Jadi kalau misalnya mau masuk BEM, carilah informasi soal BEM. Banyak kok informasinya, di Instagram banyak, bahkan di acara-acara kita juga banyak. Terus yang ketiga, jika memang ingin menjadi organisator, teguhkan niat, teguhkan pikiran, teguhkan mental, teguhkan hati, dan teguhkan seluruh badan baik fisik maupun mental. Karena itulah yang dibutuhin sebagai kita seorang organisator, dan nantinya supaya kalian juga bisa survive yang tadi udah dibilang ya, ketika dalam organisasi itu. Jadi kalian masuk organisasi bukan hanya kosongan, tapi kalian udah punya ilmu, kalian udah punya segala macam yang kalian siapkan untuk menjadi organisator. Jadi nanti kita sebagai calon BEM 2024 nantinya ya, adik-adik kita itu bisa mempersiapkan lebih baik, dan juga mungkin kita tantang untuk memberikan terobosan baru gitu. Jadi untuk nanti seleksinya lebih susah, karena orang-orangnya berisi semua nih. Betul. Gitu. Jadi gitu. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari situ yang tadi udah pernah kita omongin. Nah, kalau dari Kak Widi nih gimana? Kalau dari aku saran ya buat maba-maba, pertama niat. Balik lagi ke niat. Apapun itu niat, nama itu gitu. Apapun itu ketika niatnya baik dan dilakukan dengan baik, insya Allah hasilnya terbaik gitu. Yang kedua ketekunan, tekun dan tekad gitu. Ketika teman-teman udah punya niat, terus teman-teman bertekad, lalu dilaksanakan dengan tekun, wah
Contoh, saya niat mau masuk organisasi, saya bertekad mau masuk organisasi BEM. Saya harus tekun nih belajar soal BEM. Apa nih ilmu-ilmu tentang BEM? BEM itu apa segala macam. Itu kuncinya di situ, teman-teman. Tuh. Ketiga, mungkin gak jauh beda dengan poin-poin yang disampaikan oleh Faris tadi gitu. Dan intinya adalah teman-teman jangan takut untuk mencoba. Ya, Gitu. Perlu diingat, sebelum semua yang kami sampaikan, tanamkan pada diri teman-teman, jangan pernah takut mencoba. Mungkin teman-teman melihat susah, BEM itu sulit. Kayak tadi dikatakan Kak Faris, bakal susah nih gitu, karena menantikan terobosan baru dan segala macam. Tapi perlu ditanamkan, jangan takut mencoba. Karena orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Sedangkan orang yang ketika sedang mencoba suatu hal tapi dia tidak berhasil, itu bukan orang yang gagal. Itu adalah orang yang berhasil namun tertunda. Gitu, teman-teman. Nah, orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba dan malah mengubur impiannya. Itu. Jadi, jangan pernah takut, jangan pernah risau, hadapi dulu apa yang ada di teman-teman. Itu dari aku. Oke, semoga sarannya bisa bermanfaat nih buat Sobat Jingga. Terima kasih juga udah mau dateng nyempetin ke podcast Suarasa. Sama-sama. Nah, mungkin dari Kak Faris Kawidi nih ada nggak sih penutup buat pendengar podcast Suarasa kayak gitu? Silakan. Boleh. Pak Wapres. Oke, mungkin sebelumnya kami berdua ngucapin terima kasih juga nih kepada Hanum dan teman-teman Sobat Jingga yang sudah menantikan kami dan diundang nih ke podcast. Iya, Gitu. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga undangannya pada hari ini. Jujur, ini first impression kami di podcast dan semoga apa yang telah kami sampaikan, ilmu dan jawaban kami tadi itu bermanfaat buat teman-teman Sobat Jingga semua. Gitu, teman-teman. Dan saya harap ambil yang baik, buang yang buruk dari kami. Gitu. Seraplah semua yang baik, tapi buanglah yang buruk. Gitu, teman-teman. Mungkin itu aja. Itu semoga kami juga berharap dari jawaban kami itu menjawab pertanyaan teman-teman semua nih. Jangan cuma pertanyaan dibacain Hanum. Mungkin tadi teman-teman Sobat Jingga masih ada pertanyaan lain. Semoga dari kami mewakili jawabannya. Kayak gitu dan jadi manfaat buat teman-teman semua. Mungkin terakhir, Iya, terakhir dari saya, di organisasi kita tuh banyak, bukan cuman BEM aja, ada DLM, UKM, BEM, HMJ. HMJ, bahkan kita juga bekerja sama dengan 3 organisasi besar di luar. Betul. Ada Forkompi, Forum Komunikasi Poltekkes Indonesia, FKMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia, dan FMKI, Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Jadi teman-teman semua, dengan apa yang telah kita ucapkan tadi, silakan didengar dan silakan untuk diniatkan di mana sebenarnya teman-teman semua itu mau berprogres dan berkarya. Betul. Seperti itu. Jadi 1 2 3 Siusan in BEM 2024. 2024 dong. oh iya, 2023, 2024 lupa. Iya. 2023 2024. Terima kasih buat Terima kasih. Sobat Jingga yang udah dengerin podcast Suarasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.